Nah, dahsyat. Jadi saya bahagia sekali hari ini sudah bisa bareng-bareng dengan kawan-kawan orang-orang terpilih, pilihannya Allah. Mudah-mudahan yang terpilih nanti benar-benar yang terbaik. Semuanya terbaik sih. Amin. Cuma kita lihat nanti prosesnya bagaimana gitu ya. Betul, ya. Jadi ini baru awalan ya Bang Beri ya, masih ada fase-fase lain. Baru awalun. Baik Bang Beri, Ya, masih banyak. sampai dengan 1 jam ke depan Bang Beri akan membersamai kita semua dan mungkin langsung saja Teh Haya persilakan Bang Beri untuk menyampaikan apa-apa yang ingin disampaikan pada Zoom meeting kita malam hari ini. Silakan Bang Beri. Baik, saya izin share dulu. Mungkin videonya bisa dimatiin dulu backsound-nya, kayaknya berat nih. Tidak ada backsound Bang. Baik, Tidak ada backsound. kawan-kawan, suaranya gimana, jelas? Jelas Bang Beri, cuma agak krepek-krepek gitu. Aduh, suaranya delay nih. Halo? Ya Bang Ber, terdengar jelas di sini Bang Ber. Ya, lanjut ya. Tapi ada, ya. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kawan-kawan, kawan-kawan terpilih dari 800 konsultan of gold yang sudah certified, yang mana kita juga sudah melakukan wisuda beberapa hari lalu tanggal 25 November, dan saat ini alhamdulillah kita masuk ke proses berikutnya adalah proses seleksi konsultan mentor of konsultan of gold gitu loh, mentor konsultan of gold. Dan sudah hadir di sini sekitar 50-an orang, dan saya ingin ngejelasin sedikit saja sebagai pengantar mengenai kandidat orientasi kandidat mentor konsultan of gold nasional. Ini terpilih dari berbagai macam cabang. Saya masuk slide selanjutnya. Teman-teman, kalau pertanyaannya, kenapa teman-teman harus menjadi mentor konsultan of gold? Ya, jawabannya yaitu yang pertama, dengan menjadi mentor konsultan of gold, teman-teman itu akan menjadi seorang agent of gold yang spesial, ya, yang bukan hanya berbisnis seperti materi kita di EGA. Teman-teman bukan cuma berbisnis dan membina tim CR pribadi, tapi teman-teman juga semakin memiliki kebermanfaatan makin luas nih bagi lahirnya peradaban Iwa. Teman-teman jadi garda terdepan juga bareng-bareng kita di sini untuk meletakkan batu peradaban pertama gitu loh. Teman-teman yang akan ngebina, yang akan membersamai para konsultan-konsultan of gold yang sudah tersertifikasi yang lalu, dan insya Allah semakin besar kebermanfaatan, maka nilainya makin baik di mata Allah. Orang yang paling bermanfaat di mata Allah, orang yang paling baik di mata Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesama. Nah, ini kira-kira kenapa teman-teman itu harus jadi mentor of consultant of gold. Yang kedua, karena dalam serangkaian pengembangan pembinaan sumber daya manusia, termasuk para agent ataupun konsultan of gold ataupun
MOG nantinya, kita membutuhkan teman-teman nanti sebagai mentor konsultan of gold untuk tugas pertamanya ini adalah akan mengisi materi-materi yang ada di EOA Gold Academy batch kedua yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, selain EGA batch kedua juga teman-teman juga akan mengambil peran dalam pembinaan untuk MOG nanti ya, karena sebentar saya sambil baca chat. Karena selain EGA batch kedua, halo? Ya, Bang Ber, terdengar Bang Ber. Lanjut ya. Ini Ustadz Andi Hasbi ya yang Bang Beri bisa kontrol dari sana. Ya, silakan. Bang Beri bisa kontrol dari sana, Bang. Oke. Karena EOAG membutuhkan mentor konsultan of gold untuk mengisi EGA batch 2 untuk melakukan pembinaan ya. Suara saya jelas? Jelas, Bang. Sebentar. Ya, sepertinya halo, Taya jelas ya? Jelas, Bang. Bang Beri jelas. Oke, kita lanjut. Karena tadi mentor konsultan of gold, EOA Gold membutuhkan teman-teman sebagai mentor konsultan of gold untuk mengisi EGA batch kedua yang insya Allah akan berlangsung sekitar tanggal 25 Desember nanti ya, kalau nggak ada halangan. Kalau tidak ada halangan itu akan kita laksanakan batch kedua, dan teman-teman juga akan mengisi pembinaan MOG, AOG, dan COG. Jadi luar biasa guru-guru kita, Mas Randy dan Kang Mai, pengennya kawan-kawan selalu diberikan materi-materi yang bermanfaat untuk perjalannya syiar di tengah masyarakat, sehingga akan ada setiap minggunya kita akan berikan enrichment materi AOG, enrichment untuk MOG, dan tentunya materi-materi lanjutan untuk konsultan of gold yang sudah tersertifikasi. Nah, next, Ustadz Andi. Saya nggak bisa kontrol nih kayaknya. Apa itu mentor konsultan of gold ya? Yaitu mereka yang menjadi salah satu batu bata peradaban dalam meninggalkan warisan ilmu yang tidak pernah diajarkan dimanapun. Teman-teman sadar nggak bahwasannya apa yang kita pelajarin dalam EOA Gold Academy itu adalah ilmu-ilmu yang langka yang selama ini belum pernah diajarkan. Bahkan kita nggak pernah tuh belajar di sekolah, bahkan belajar di kuliah. Teman-teman saya juga kuliah di ekonomi nggak pernah tuh belajar tentang emas ya. Tapi kita di sini dikasih wasilah untuk dipermudah untuk mempelajari hal-hal yang baru, mengeluarkan rahasia-rahasia yang selama ini tidak pernah diajarkan kepada banyak orang, sehingga kawan-kawan kita, keluarga besar EOA Gold bisa semakin efektif lagi syiarnya, walaupun dengan semua permasalahan-permasalahan yang nanti ada di depan. Insya Allah kita selalu bergandengan tangan, kita selalu menjunjung tinggi azas profesional yang tetap soleh dan dermawan, yang tetap memberikan pelayanan dengan tulus untuk para konsumen, para member-member kita. Nah, orang yang bertugas untuk mengajar, selain itu mentor konsultan of gold itu juga orang yang bertugas untuk nanti menjadi staf pengajar, tim pengajar, dan ngebina para member of gold, AOG, bahkan COG dalam program EOA Gold Academy. Jadi kami juga nantinya akan kita bersama-sama teman-teman, tentunya kami sebagai leader para mentor akan membersamai teman-teman juga, kita akan turunkan ilmu yang diturunkan dari Mas Randy juga gitu loh. Jadi turunannya tuh langsung regenerasi gitu ya. Dari Mas Randy mengajarkan ke kami tim mentor yang berlima gimana caranya buat materi presentasi yang menyentuh, gimana caranya buat materi presentasi yang benar-benar dalam tapi bisa dicerna dengan
mudah dengan banyak orang, bagaimana caranya menyampaikan materi dengan hati dan penuh ketulusan dan hingga akhirnya nyampe ke hati masing-masing audiens. Nah, itu semua butuh proses, tentunya juga kami juga udah melakukan itu sebelumnya, dan kami harapkan teman-teman juga bisa ngikutin. Percayalah teman-teman, ikutin aja prosesnya, apapun hasilnya nanti terpilih atau tidak terpilih, yang jelas teman-teman sudah selangkah lebih maju daripada para konsultan yang lain, karena teman-teman punya kesempatan untuk belajar bareng ilmu tambahan nih, yang tidak diajarkan kepada para konsultan of goal semuanya. Ya, ini hanya orang-orang pilihan. Nah, yang ketiga, selanjutnya, siapa saja tuh yang berhak menjadi mentor konsultan of goal? Nggak semua orang, nggak semua agent of goal, bahkan agent of goal yang nggak lulus EGA ya nggak bisa jadi mentor. Nggak mungkin masa mentornya orang yang nggak lulus EGA gitu ya. Nah, mereka adalah para konsultan of goal yang sudah tersertifikasi, itu udah syarat utama, yaitu siapa saja mereka, siapa yang termasuk dari teman-teman juga merupakan 10 terbaik nasional, itu langsung otomatis jadi kandidat dalam pemilihan mentor konsultan of goal. Nah, selanjutnya orang-orang yang diusulkan sama cabangnya yang sudah lulus sebagai certified consultant of goal, tapi ditunjuk oleh dari cabang menjadi perwakilan cabangnya, 1 orang. Siapa lagi ya itu? Yang diusulkan para mentor. Mungkin dari kawan-kawan ada beberapa yang merupakan usulan dari para mentor, apakah dari Mas Faruk atau dari saya juga ada ya. Bahkan yang diusulkan kaget-kaget, loh kenapa saya gitu kan. Tapi saya juga punya pertimbangan sendiri untuk memilih kandidat yang menurut saya layak untuk masuk dalam kandidat konsultan of goal, mentor konsultan of goal. Terus ada yang diusulkan direksi. Kebetulan yang kemarin diusulkan direksi masuk semua yang seperti yang kita usulkan gitu ya. Jadi kita tanya gimana, ada usulan dari Mas Randy atau Kang Mai? Sepertinya sudah masuk ke dalam list yang kita buat gitu loh nama-namanya. Nah, yang tentunya nanti insya Allah berapa orang yang terpilih, kita akan memilih hanya 10 orang, tapi teman-teman jangan khawatir, sisanya yang tidak terpilih bukan berarti sudah putus harapan untuk menjadi mentor konsultan of goal, karena sifatnya akan saling menggantikan ketika ada dari 10 orang itu yang dia rasa tidak sesuai dengan performnya, maksudnya apakah itu dia dari segi waktunya sering nggak hadir, itu bisa yang 10 salah satu beberapa orang yang dari 10 itu bisa digantikan dengan yang 20 besarnya misalnya. Nah, nanti kita akan ambil 20 besar, 20 orang dari 50-an ini untuk kita lakukan interview bersama direksi gitu loh. Nah, dari 20 inilah nanti akan dipilih 10, tapi prosesnya tidak mutlak 10 itu akan jadi mentor selamanya, enggak. Kalau yang 10 itu ada yang tidak komitmen, ada yang tidak tidak melakukan sesuai dengan ekspektasi kita, itu akan ada pergantian. Diambil dari mana? Dari teman-teman yang tidak masuk ke 10 besar gitu loh. Itu akan jadi pertimbangan kita sendiri. Nah, selanjutnya di mana aja tuh tugasnya? Gimana Mas Ber? Saya sekarang ini masih dalam kondisi kerja sebagai PNS. Ya, kita paham teman-teman bahwasanya banyak dari teman-teman yang berprofesi mungkin ada pekerjaan lain selain ini, tapi tenang saja, memang nanti kita akan banyak tugasnya di online dan offline sebenarnya, ya, online dan back, bentar. Nah ini dia. Jadi tugasnya teman-teman akan lakukan secara online, yaitu nanti akan mengisi materi di Yoga Goal Academy secara online. Offline-nya bisa teman-teman menjadi salah satu presenter ketika teman-teman nanti upgrade dari konsultan of goal, juga akan mengikuti trainer of presenter. Itu ada lagi khusus untuk presenter-presenter nasional yang mungkin teman-teman tahu juga sebelumnya kita udah termasuk juga ya, termasuk dalam 5 orang presenter nasional yang dijadikan
sebagai mentor di Ewagol Academy ini. Nah, teman-teman nanti akan mengikuti juga seleksi lagi training of presenter untuk bisa ketika lulus jadi presenter nasional, bahkan sebagai mentor konsultan of goal ini punya keutamaan khusus dan akan diberi akses khusus yang akan dipantau prioritasnya untuk menjadi presenter nasional yang nanti bisa mengisi materi-materi di seminar bisnis emas ya, baik secara online maupun offline, dan tentunya ada kompensasinya ya, karena kita bicara tentang profesional, profesi ini adalah profesional, sehingga akan ada kompensasinya nanti dari perusahaan. Nah, selanjutnya kapan mulai bertugas nih kawan-kawan ya? Selama proses ini sekarang masih tanggal 2. Insya Allah tugas pertamanya adalah ketika nanti Ewagol Academy batch kedua dimulai ya, start tanggal 25 Desember. Tapi memang kita tidak akan lepas sepenuhnya untuk ke kawan-kawan langsung. Kita akan tetap bersamai atau mungkin nanti diselang-seling modul pertama mungkin kita dulu yang ngisi, nanti modul kedua boleh bergantian mentor yang baru, nanti modul ketiga kita lagi sampai benar-benar teman-teman sudah siap untuk memberikan materi-materi yang ada di EGA. Nah, acaranya biasanya batch kedua itu kita sebelumnya batch pertama bisa 4 kali sampai 5 kali seminggu. Batch kedua ini cukup 3 kali seminggu, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, waktunya tetap sama, habis Isya sekitar jam 8 sampai jam setengah 10. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya Mas Ber menjadi mentor COG? Nah, ini caranya ya teman-teman, bahwasanya untuk menjadi mentor konsultan of goal yang akan teman-teman alami mengikuti serangkaian seleksi mentor. Yang pertama yaitu mengikuti training nanti sekitar perkiraan kita tanggal 5, tanggal 6 ya, kalau nggak salah itu akan ada training untuk para kandidat mentor. Ya, kita akan bicara apa trainingnya? Kita akan bicara tentang bagaimana menyusun roadmap presentation. Nah, ini penting sekali roadmap presentation ini untuk apa? Untuk menyusun materi agar lebih sistematis, tepat sasaran, dan efektif bagi para pendengar. Nah, kita juga diajarkan dari Mas Randy, otomatis juga teman-teman akan kita ajarkan bagaimana caranya menyusun roadmap presentation. Yang kedua, trainingnya tentang cara bagaimana meriset. Materi-materi Ewagol Academy itu kita sajikan kepada teman-teman itu dalam bentuk data dan fakta. Karena sebelumnya kita saat mengisi materi itu, kita melakukan riset terlebih dahulu. Nggak hanya asal ngambil sumber di mana aja gitu. Nah, teman-teman nanti akan diajarkan menggunakan metode 5W1H. Nah, itu ada seninya, ada tekniknya nanti bagaimana caranya kita meriset suatu materi presentasi. Nah, yang ketiga nanti akan ada bagaimana cara ngebuat presentasi. Ya, mungkin kawan-kawan yang sudah mahir tentunya sudah tinggal mengikuti aja, bahkan mungkin bisa saling sharing kepada kawan-kawan semua. Tapi bagi yang memang belum familiar dengan PowerPoint ya, kita akan ajarkan basic-basicnya aja. Pada intinya teman-teman jangan patah semangat dulu, aduh saya nggak bisa Mas, saya nggak pernah buat materi. Kalau teman-teman berpikir teman-teman nggak bisa, itu benar. Tapi kalau teman-teman berpikir teman-teman pasti bisa, itu juga benar. Jadi artinya itu semua tergantung teman-teman. Ketika teman-teman berpikir bisa, insya Allah tidak ada yang nggak bisa. Saya juga dulu nggak ngerti pakai PowerPoint, pakai Excel, nggak ngerti juga. Tapi karena tuntutan dan akhirnya kita dipaksa untuk belajar, insya Allah bisa. Dari training tentunya akan ada tugas-tugas ya. Tugasnya apa saja? Ini kira-kira mungkin teman-teman bisa persiapkan diri untuk melakukan riset jelas, karena materinya bukan cuma materi EGA, bahkan bisa aja teman-teman nanti dalam tugas itu teman-teman nanti akan buat satu video yang mana video tentang teman-teman sedang melakukan presentasi dari materi yang teman-teman buat sendiri. Nah, ini yang akan teman-teman riset sendiri, susun dalam bentuk materi, dalam bentuk roadmap, bisa nanti dijelaskan dirumuskan kembali melalui
aplikasi MiMind nanti untuk menyederhanakan bahkan menggali ide-ide itu melalui aplikasi MiMind. Dari aplikasi MiMind baru dipindahkan ke dalam bentuk roadmap presentation. Sudah dibuat dalam bentuk roadmap presentation, baru teman-teman pindahkan ke dalam bentuk materi presentasi yang PowerPoint-nya. Nah, ini nanti diajarkan semua, jangan khawatir, kita ajarkan. Terus teman-teman harus membuat slide, dan yang ketiga, ketika sudah selesai, slide-nya sudah selesai, disubmit ke kita, teman-teman silakan rekam diri teman-teman sendiri saat melakukan presentasi terhadap slide yang teman-teman buat. Nah, itu silakan nanti diupload ke YouTube, nanti linknya silakan disubmit ke kita, itu akan kita nilai. Ya, yang terakhir mempresentasikan tadi tentunya ya, dari hasil presentasi kita videokan. Nah, waduh ini nggak jelas slide-nya. Ustadz Andi, kepotong nih slide-nya, saya nggak bisa baca. Sebentar ya. Ustadz Andi. Halo? Kayaknya di Halo, ya Bang. Ustadz Andi aja yang ituin apa? Tuh kayak yang punya saya tadi. Yang terakhir Bang. Tampilannya kepotong nih, saya nggak bisa. Halo? Yang terakhir. Bentar ya. Ya, sebentar. Kelihatan ya? Belum. Coba apa yang terakhir Bang? Ini ya. Udah kelihatan? Terakhir mempublikasikan Bang. Ya, ini ya. Ya, oke. Jadi, teman-teman, selain tadi udah buat slide-nya, dipresentasikan, divideokan, habis itu dipublikasi ke dalam bentuk di YouTube ya, misalnya bisa diupload ke YouTube, linknya nanti disubmit ke kita. Nah, setelah itu saya ingin bicara tentang benefit. Apa sih Mas benefit menjadi mentor consultant of goal itu? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan privilege mengisi EGA batch kedua dan enrichment dan goal sharing ya. Di mana di EGA batch 2 ini ada 27 modul, tentunya nanti akan kita susun siapa aja jadwal-jadwal yang akan isi. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan penilaian khusus di training of presenter tadi yang saya bilang, punya kesempatan besar untuk lolos sebagai presenter nasional, teman-teman mentor yang sudah jadi 10 orang ini. Yang ketiga, teman-teman akan dapat kesempatan mengikuti jenjang karir selanjutnya. Kang Mai kemarin pernah cerita ke kita bahwasannya akan ada perubahan besar di 2021. Bisa saja nanti ada yang namanya area manager yang megang beberapa cabang, tentunya itu akan diambil selain dari branch manager yang berkualitas, tentunya teman-teman pun punya kesempatan besar untuk mengisi posisi-posisi itu ya. Nah, yang keempat, teman-teman berhak mengikuti pertemuan khusus nanti terhadap event-event IOA Gold yang kita adakan. Itu langsung diselenggarakan oleh pusat ya. Dan terakhir, teman-teman mendapatkan penghasilan tambahan nih dari ngisi materi EGA dan enrichment itu bisa sebesar 300.000 per pertemuan. Kalau teman-teman ternyata dinilai kualitasnya sangat baik, bisa lolos menjadi presenter of gold nasional. Teman-teman juga bisa ngisi di seminar-seminar bisnis emas yang diadakan di cabang-cabang. Itu ada ujrohnya, bukan ujroh ya. Mesanya ya, sekitar 1 jutaan, 1 juta sampai 1.500.000 gitu per orang. Itu ketika teman-teman nanti lolos sebagai training of presenter nasional. Nah,
kewajibannya apa? Yang perjelas, yang pertama teman-teman nanti mengisi EGA batch 2 dan untuk AOG melalui Zoom Senin, Rabu, Jumat. Yang kedua mengisi enrichment untuk MOG melalui Zoom juga. Ini tentatifnya setiap Senin, tapi nanti kita akan infokan lagi. Kita lagi mengatur ritmenya nanti, jangan sampai juga ritmenya terlalu padat sehingga materinya tidak lagi eksklusif gitu ya. Dan yang ketiga, teman-teman berkewajiban menjadi presenter nanti dengan upgrade mengikuti training of presenter seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang keempat, melakukan riset-riset yang berhubungan dengan materi-materi yang akan disampaikan nanti di EGA maupun di enrichment. Teman-teman punya ide, Mas, kita bicara tentang ini belum nih? Ya, silakan nanti disampaikan, kita godok bareng-bareng. Ya, teman-teman yang nanti bisa teman-teman yang menyampaikan ataupun nanti kita lihat siapa yang sangat pas untuk memberikan materi-materi khusus untuk enrichment. Ya. Yang terakhir, mengikuti pengajian setiap pagi sebagai bekal spiritual mentor konsultan of goal. Ya, ini kita akan kabarkan juga bahwasanya memang itu adalah habit yang didesain, yang dibuat, yang dipaksa memang dari Mas Randy. Kita harus memiliki habit baru, memulai hari dengan membaca Quran. Semoga keberkahan, kemudahan, dan keberlimpahan selalu Allah kasih ke kita bagi kita yang mengawali hari dengan membaca Al-Quran, bahkan kita juga mentadaburi Quran. Ya, itu sudah rutin kita lakukan yang saat ini, dan teman-teman yang lolos nanti itu akan kita ajak bareng-bareng ya, kita ngaji bareng, apakah itu setiap pagi atau nanti ada jadwalnya. Insya Allah itu nanti akan dikabarkan. Mungkin itu dari saya, rekan saya, sahabat saya Kang Arif akan membacakan berikutnya, mempresentasikan tata tertib dan parameter penilaian nanti sebagai konsultan of goal. Pada Kang Arif, monggo Kang, dipersilakan. Baik, Bang Beri. Namun sepertinya sebelum saya menyampaikan tata tertib, mohon izin kepada gurunda kita, Ustadz Reza Randy, dipersilakan untuk masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nih orang-orang pilihan semua ini. Dipilih sama mentor maksudnya. Belum tentu dipilih sama Allah. Tapi berharap dipilih sama Allah. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Suara saya aman, kawan-kawan? Aman, Ustaz. Aman. Alhamdulillah. Berhadapan sama teman-teman semua di sini, rekan-rekan semua, keluarga saya. Yang khususnya malam ini ada 54 orang nih, rasanya beda. Bener nggak bohong, nggak dibuat-buat, nggak dramatisir, tapi rasanya beda. Saya dari dulu memang apa ya, kalau ingin ini saya merasa kayak lagi dihadapin dengan calon trainer PPA semua ini. Rasanya kayak gitu. Setiap saya mau berhadapan dengan calon trainer PPA, entah waktu itu ngerekrut Ustadz Dudin, entah waktu itu ngerekrut Ustadz Mukhlis, ketika lagi ngerekrut Pak Ustadz Ikrar atau siapapun saat itu rasanya tuh saya antara takut gitu ya, antara takut tapi juga berharap
gitu, antara takut dan berharap. Takut kalau yang dipilih ini karena saya yang milihnya pakai nafsu gitu, sehingga ini kan orang-orang yang akan menata batu bata yang akan jadi jalan banyak orang-orang yang kesudahan nanti, entah itu trainer ya yang menata, entah itu mentor, dan ini mentor COG. Namanya menata batu bata perjalanan, jalan yang lagi ditata. Itu kalau salah-salah nata, ya salah-salah nata, yang natanya salah, ini bukan jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah nih. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya khawatirkan juga takut gitu. Dan ini terus saya berharap ke Allah dan juga terus memaksimalkan dengan cara memfilter gitu ya. Yaitu khawatir jika belum siap, khawatir jika yang di hadapan saya saat itu ketika lagi sedang merekrut itu belum siap. Belum siap apa? Belum siap mentalnya, emosinya. Dipuji terbang, dicaci tumbang. Takutnya ini soalnya saya ngomong yang gak enaknya dulu, agak bahaya. Hati-hati dengan edifikasi kawan-kawan. Saya ngomong kepada seluruh mentor lama dan juga calon mentor yang akan Allah pilih nih insya Allah. Karena Allah bilang di surat Al-Qasas itu, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ. Dan Tuhanmu menciptakan, gitu, menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Dan Allah memilih. Jadi khawatir ketika dengan edifikasi yang kitanya hati kita belum siap gitu ya, ini malah membuat kaki kita melayang dan akhirnya kejedot di atas. Dan saya ngalamin ini dan juga berkali-kali melihat pemandangan ini di depan mata saya. Yang awalnya terpilih, akhirnya jadinya terpilah sama Allah. Maka berharaplah ke Allah, kawan-kawan semua. Jika memang ini pilihan Allah, maka minta dikuatin, gitu, minta dikuatin. Jika memang ini pilihan dari Allah, maka tugas kita yang pertama adalah menuluskan hati, melakukan ini buat apa. Insya Allah, nggak mungkin kalau malam ini kejadian, kalau Allah nggak ngelihat potensi-potensi ketulusan dalam hati kita, gitu ya. Nggak mungkin Allah pilih kita malam ini ngumpul di sini, orang-orang pilihan, kalau Allah nggak ngelihat potensi kebaikan dalam diri kita. Waktu itu saya nanya tuh ke istri. Istri kan dia kan memang bahasa saya mah speaker Quran gitu ya. Jadi saya nggak usah beli speaker Quran, di rumah udah di ngajiin terus sama dia. Ngafal Quran, dia ngafal Quran. Terus saya nanya suatu saat itu waktu awal-awal nikah. Say, kamu kok mau sih nikah sama aku, say? Aku kan belum hafal 30 juz. Juz 30 mungkin iya. Atau juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30 ngitungnya gampang, say. Kamu kok mau sih saya nikah sama aku yang ya aku tahu sendiri lah masa kelamku kayak gimana. Dan dia jawab, karena aku ngeliat potensi kebaikan di hati kamu. Oh, manusia aja gitu tuh. Dan dikasih kesempatan. Apalagi Allah yang pilih malam ini. Gitu ya. Insya Allah kawan-kawan, itu yang pertama pesan saya kepada kawan-kawan yang akan menjalani prosesnya. Ini adalah proses regenerasi ya. Ini adalah proses regenerasi. Yang dilihat pertama adalah ketulusan, kompetensi bisa dilatih insya Allah. Yang kedua, menurut saya yang paling mahal ya, yang paling mahal dari jadi mentor COG itu bukan dapat benefit A, B, C, D, E. Itu menurut saya tambahan. Tapi yang paling mahal adalah proses bertumbuhnya dengan program itu. Itu yang dahsyat. Saking dahsyatnya itu bukan pakai shin, pakainya shot. Dahsyat. Jadi proses bertumbuhnya ini yang mahal. Boleh ditanya para mentor-mentor yang pakai jas hari ini nih.
Ada Ustadz Andi, ada Ustadz Bang Beri, ada Teh Haya, ada Kang Arifin, ada Pak Faruk. Insya Allah. Yang awalnya nggak ngerti apa-apa, kita semua bareng-bareng. Dan Allah kumpulin tiap pagi. Kita ngeraih, coba minta ridhonya Allah. Jam 6.15, open room. Udah ngaji, mulai ngaji. Habis ngaji, tadabur ayat. Habis tadabur, Sekarang lebih pagi, jadi 5:30. selebih pagi lagi sekarang ya. Dahsyat. Dan itu every day. Bahkan dulu bukan hanya pagi-pagi, tapi pagi ketemuan, siang ketemuan, malam mau tidur ketemuan. Itu pagi, siang, sore itu waktu bikin Ega awal-awal. Dan itulah, dan mungkin itu karena itu ya Allah turun rahmat. Habis itu kita baru meeting dimulai dengan ngaji. Nah itulah proses yang menurut saya tuh mahal kan kawan. Punya habit yang kayak gitu tuh mahal. Allah bilang kan, maka carilah wasilah mendekat ke Allah. Cari wasilah. Lah kalau ini bukan cari wasilah tapi dianterin, dipaksa untuk masuk di dalam wasilah, itu mahal. Maka nanti ini adalah lingkungan yang mahal gitu ya, jadi seorang mentor COG kan kawan semua. Proses bertumbuhnya itu yang Masya Allah nanti. Dan tugas besarnya dari mentor COG ini ya menjadi generasi-generasi penerus dan para pembuat jalan. Nanti pilihannya di teman-teman. Kan belum ada komitmen nih, karena nanti akan ada proses yang memerlukan perjuangan kita, pengorbanan kita, kesungguhan dan komitmen kita. Maka nanti teman-teman mentor semua yang sudah jadi mentor kemarin ya, Ustadz Andi, Bang Beri, Teh Haya, Kang Arifin, Pak Faruk, ini harus ditanya nih semua yang hadir malam ini. Take it or leave it. Mau terus jalan di prosesnya atau enggak, karena yang mau dijalani ini besar dan panjang. Itu aja dari saya kawan-kawan. Apapun itu teman-teman berarti dinilai sama Allah punya potensi kebaikan yang luar biasa buat umat. Barakallah, barakallah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Mas Randy atas supportnya, nasihatnya ya buat kita semua, tidak hanya buat kawan-kawan calon mentor COG, tapi juga tetap buat kami semua. Mas Randy ini senantiasa memberikan nasihat-nasihat ya yang insya Allah manfaat. Baik, terima kasih banyak Mas Randy. Untuk selanjutnya kawan-kawan, insya Allah kita lanjut kepada Kang Arifin untuk membacakan tata tertib seleksi mentor COG. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti setelah dijelaskan oleh Kang Arifin, kawan-kawan bisa mengikutinya dengan baik. Pada Kang Arifin, Teh Haya persilakan. Baik, Teh Haya, terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas, Kang. Aman ya? Oke. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kawan-kawan semua, saya akan menyampaikan tata tertib. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Beri terkait 5W 1H-nya dari mentor Consultant of Gold, dan kemudian dilanjutkan oleh penguatan dari gurunda kita semua ya, Mas Reza Randy, yang insya Allah memberikan warning di awal dan juga penguatan ya kepada kita semua. Nah setelah itu saya akan menyampaikan tata tertib ya selama proses seleksi mentor Consultant of Gold kawan-kawan semua. Izin saya screen share. Siap. Sudah jelas ya? Aman? Aman, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kawan-kawan, inilah tata tertib
selama kawan-kawan mengikuti seleksi mentor konsultan of gold. Nah, kenapa sih harus ada tata tertib, kawan-kawan ya? Jadi seperti halnya kita berkendara ya di jalan raya, gitu kan? Kalau tidak mengikuti tata tertib, maka semrawut jalanan. Nah, maka oleh karena itu, demi kelancaran dan kenyamanan dalam mengikuti seleksi mentor konsultan of gold, ya, para kandidat mentor diharapkan untuk serius dan sungguh-sungguh dalam mengikuti setiap sesi kegiatan yang dilakukan. Untuk itu kami memberikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, khususnya dari para kandidat agar dalam prosesnya berlangsung dengan baik dan tertib sesuai yang kami harapkan. Apa saja itu? Ada dua, kawan-kawan. Yang pertama, tata tertib secara umum. Apa itu tata tertib secara umumnya? Saya akan bacakan. Yang pertama, menjaga nama baik tentunya. Nama baik perusahaan sebagai jati diri, kawan-kawan semua. Dan menjunjung tinggi norma agama, susila, dan sosial. Dengan mengedepankan 3 core values kita. Yaitu apa? Sincerity, humbleness, dan loving kindness. Dan itulah yang selalu diingatkan ya, oleh guru-guru kita semua, 3 core values ini. Itu yang pertama, kawan-kawan. Kemudian yang kedua, mengikuti setiap arahan ya, dari tim leader mentor. Kemudian yang ketiga, menghadiri kegiatan dan proses seleksi mentor konsultan of gold yang dilaksanakan mulai dari 1 hingga 19 Desember 2020. Dan secara khusus, seperti apa? Secara khususnya adalah yang pertama, kegiatan yang menggunakan aplikasi Zoom. Nah, kawan-kawan, ketika nanti ada pertemuan ya yang mengharuskan kawan-kawan hadir di aplikasi Zoom, maka peserta wajib masuk atau join 15 menit sebelum sesi dimulai. Kemudian yang kedua, seluruh kandidat mentor konsultan of gold akan dicek kehadirannya. Nah, dari awal sampai akhir setiap sesi kegiatan. Dan ini ada penilaiannya, kawan-kawan. Maka dari tadi saya ingatkan untuk segera isi link presensinya. Karena setiap waktu kehadiran teman-teman itu akan dinilai juga. Ya. Orang yang pertama kali hadir awal itu beda dengan yang akhir-akhir. Ya, ketika sekarang nih baru join itu beda nanti penilaiannya. Kemudian yang ketiga, semua konsekuensi akibat tidak mengikuti satu atau beberapa sesi kegiatan ditanggung oleh masing-masing peserta. Artinya ada punishment-nya dari penilaian. Kemudian yang keempat, tidak ada pengulangan kelas. Tidak ada siaran ulang. Setiap sesi untuk materi atau topik yang sama itu tidak ada. Tidak ada siaran ulangnya. Jadi pastikan kawan-kawan hadir secara live. Ya. Inilah proses yang tadi disampaikan oleh Mas Randy ya, bahwa proses inilah yang mahal. Maka pastikan kawan-kawan hadir. Kemudian yang kelima, dalam menggunakan aplikasi Zoom, nah peserta wajib menggunakan akun Zoom personal sesuai nama kawan-kawan, dan kalau bisa hanya satu akun ya, supaya kami bisa ceknya lebih mudah. Jangan sampai masuk dengan 2 akun. Masuk satu akun saja dan aktifkan video yang menampilkan wajah kawan-kawan semua untuk nanti kebutuhan interaktif. Ya, kemudian yang selanjutnya yang keenam, selama seleksi para peserta akan dipantau aktivitasnya mulai dari proses keikutsertaan dalam kelas, ya, di grup, pengerjaan tugas, kegiatan harian, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan seleksi ini. Kemudian yang terakhir, jika ditemukan ada masalah ketidaktaatan akan aturan, persyaratan, ataupun hal-hal lainnya, maka tim mentor berhak untuk memberikan konsekuensi tertentu, bahkan sampai pada keputusan untuk mengeliminasi kepada peserta tersebut. Nah, itu tata tertib secara khususnya, kawan-kawan. Ya. Nanti kami akan share tata tertib ini.
Dan kawan-kawan, selama mengikuti seleksi, ada jadwal yang tadi saya sampaikan dari tanggal 1 sampai 19 ya. Timeline-nya seperti apa dan penilaiannya apa saja yang dinilai dari seleksi mentor Consultant of Gold ini. Nah, timeline-nya adalah ini kawan-kawan. Ada beberapa agenda. Yang pertama, pelaksanaan orientasi yang saat ini sedang berlangsung, ya, 1 Desember. Kemudian nanti kawan-kawan akan di training, ya. Nanti ada jeda nih dari tanggal 2, 3, 4, ya. Di tanggal 3, kawan-kawan akan mengikuti training. Waktunya malam hari. Dan ada 4 materi yang akan disampaikan. Itu tentang konsep riset, ya. Sebelum membuat materi presentasi, kawan-kawan akan diajarkan bagaimana membuat konsepnya. Kemudian nanti yang akan dituangkan ke dalam roadmap presentation. Yang tujuannya adalah ketika membuat roadmap ini seperti apa nanti akan disampaikan di materi roadmap presentation. Nah, kemudian membuat slide presentasi setelah roadmapnya jadi, buat slide presentasi, dan yang terakhir adalah R&D style. Jadi stylenya tim riset ya seperti apa sih gitu kan? Nah, kawan-kawan akan diajarkan itu karena kan ada tugas nanti meriset ya. Kemudian nanti store roadmap dan Mimind itu tanggal 7 dan juga 8. Ya, setelah dikasih materi, kawan-kawan nanti store di tanggal 7 dan juga 8. Nah, nanti ada tugas ya yang dinamakan posting harian. Kawan-kawan seperti biasa ya, layaknya seperti sebelumnya. Kan sudah sering tuh ya posting harian. Nah, posting harian ini nanti akan dinilai dari tanggal 9 sampai tanggal 15. Ada 7 hari. Kemudian selama 7 hari itu juga nanti diselingi dengan presentasi live media sosial, YouTube, ya, Facebook. Itu mungkin kedua media sosial itu yang populer. Kemudian yang terakhir, tugasnya adalah video presentasi hasil riset. Nah, kawan-kawan juga mempresentasikan, tidak secara live. Ya. Kalau yang nomor 6, poin nomor 6, itu secara live melalui YouTube ataupun Facebook. Nah, kalau untuk yang nomor 7, itu kawan-kawan bisa buat upload ya di YouTube tapi tidak live gitu. Itu kawan-kawan untuk poin nomor 7. Kemudian nanti di tahap selanjutnya kami akan olah nilainya ya. Seleksi tahap pertama yang nantinya akan melahirkan atau akan terpilih 20 orang kandidat mentor Consultant of Gold. Pada akhirnya kami akan memutuskan 10 mentor dari Consultant of Gold, ya. Oke. Nah, kawan-kawan, kemudian bagaimana 40 orang lainnya? 40 orang lainnya nanti menunggu ya. Nanti dari 10 ini itu seperti yang Ustaz Randy bilang kan tadi, take it atau leave it, gitu kan. Ambil atau nanti bisa terseleksi lagi. Jika sudah menjadi 10 tapi tidak mengerjakan tugas-tugasnya, kewajibannya, maka bisa jadi tereliminasi gitu kan. Seperti itu. Nah, intinya nanti benar-benar komitmen di 10 orang ini ya. Oke, kemudian inilah penentuan 20 besarnya. Dari kehadiran ya, kemudian poinnya jelas ada, kemudian nanti pengumpulan tugas Mimind ya. Ada juga poinnya, kemudian pengumpulan tugas dari roadmap presentation, ada juga poinnya, posting harian pun ada poinnya, kemudian presentasi live media sosial ada poinnya, dan video presentasi hasil riset ada poinnya, serta final penilaian. Kang Arif. Mentor dan juga direksi. Kang Arif. Ya. Itu sepertinya poinnya kebalik tuh. Posting harian itu 15, video presentasi hasil riset itu 35. Oke, siap. Ya. Oke. Kemudian penentuan 10 besarnya. Nanti ada interview. Yang pertama komitmen. Nah, ini komitmen ini bagian penting kawan-kawan ya. Dan kemudian ini pertanyaan-pertanyaan yang intinya nanti akan dipilih oleh tim mentor dan juga direksi. Oke, kawan-kawan semua. Itulah ya agenda kita selama seleksi mentor Consultant of Gold. Dan kawan-kawan, apakah Anda the next mentor Consultant of Gold selanjutnya? Baik,
itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan untuk materi ini ya, selama seleksi. Kawan-kawan harapkan mengikuti semua proses seleksinya dengan tertib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kang Arifin atas ya mengenai seleksi mentor COG yang insya Allah kawan-kawan semua sudah menyimak ya, dan nanti mungkin terkait hal-hal yang penting yang harus di-share, insya Allah nanti kami akan share di grup ya kawan-kawan semua. Mungkin tadi ada yang screenshot dan lain-lain, insya Allah nanti kami share ya sebagai pengingat ya daripada apa yang kawan-kawan nanti harus lakukan, dan mungkin juga menata ya hari-harinya, mempersiapkan supaya benar-benar kita bisa mengikuti seleksi mentor COG ini dengan maksimal gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kang atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya kawan-kawan semua, di tengah-tengah kita juga sudah hadir CIO kita yang insya Allah senantiasa membersamai kita, yang tidak pernah bosan ya meluangkan waktunya membersamai kita ya dalam belajar nih mobil khusus ya, sampai dari masa-masa kami di awal ya, Kang Mei ini senantiasa membersamai ya bersama Mas Randy. Assalamualaikum Kang Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dahsyat. Kang Mei sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Kang Mei, mangga mungkin ada yang mau disampaikan ya kepada calon-calon mentor COG kita yang dahsyat ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan penguatan dari Kang Mei ini bisa memberikan support ya, motivasi, dan ada gregetnya gitu, sehingga benar-benar mereka ini bisa menjadi the next mentor COG. Padahal Kang Mei, saya persilakan. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam purnama yang sangat indah, dan indahnya melebihi FTV. Indahnya melebihi FTV. Dan patut bersyukur kita menemui purnama kembali, di mana bulan yang full hari ini besar banget ya, kelihatan dari jalan. Saya dari perjalanan pulang tadi, Masya Allah, cerah, awannya juga wah luar biasa. Dan ternyata betul cerahnya malam ini secerahnya pertemuan malam ini. Nah, diantaranya ada 50 orang yang sudah siap mengazamkan dirinya bersyiar bersama-sama Ewa Gold, dan ini adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa buat kami. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiron, pada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu dan juga mengikuti seleksi ini. Nah, seleksi ini sejatinya bukan untuk gengsi-gengsian, nah ya kan, bukan untuk jago-jagoan gitu ya. Tadi udah disebutkan oleh Mas Randy banyak hal gitu ya terkait dengan mentor ini. Tapi mungkin secara personal saya ingin ngobrol nih, kira-kira kita santai saja ya sambil menikmati bulan purnama gitu, sambil ngopi-ngopi mungkin di rumah. Nah, saya pengen tahu nih kira-kira ada yang bisa saya ajak ngobrol nggak kira-kira dari salah satu 50 orang ini. Saya ingin ngobrol sedikit terkait dengan apa sih motivasinya teman-teman itu mengikuti calon mentor ini, dan mungkin nanti kita ada bisa saling bertukar pikiran di sesi
ngobrol santai ini. Boleh siapa yang mau raise Raise hand? hand, raise hand mungkin. Siap. Raise hand, silakan raise hand. Yuk. Ayo yang raise hand. Yuk ngobrol santai dengan CEO kita nih. Kang Randy Haris Saputra. Kang Wah. Randy, mangga. Silahkan, Kang Randy dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, kangen Sama, nih leader sama kita. nih kangen ya. Luar biasa, the best leader, favorit. Alhamdulillah, Masya Allah, LC2. favorit ya. Allah. Baik Kang, Masya Allah. Kalau dikatakan bahwasanya apa namanya ya, kalau ingin memajukan diri rasanya kayak kurang pantas. Insya Allah, tapi alhamdulillah dipilih, diajukan. Tentunya kalau melihat tadi standar yang disampaikan, apalagi sama Mas Randy ya, sama Mas Randy itu ya Allah. Lebih senang sebenarnya berkhidmat nih. Berkhidmat untuk para mentor ya, cuman bukain pintu itu udah sangat senang banget tuh didapatkan amanah berkhidmat untuk para guru. Tapi ternyata tidak hanya sampai di situ saja, justru keberkhidmatan ini juga harus dirasakan juga oleh umat gitu kan. Makanya ketika dipilih walaupun tidak siap, ya bismillah, dengan segala konsekuensinya, tentunya tidak ingin juga gegabah ataupun buru-buru lalu mengakui diri supaya ini saya hebat nih atau bla bla lain sebagainya, tidak. Ya sudah, yang justru yang buat tenang tadi pernyataannya Mas Randy, justru Anda pun tidak terpilih, berada di sini adalah suatu nikmat yang paling besar karena prosesnya itu gitu. Mudah-mudahan dicatat sama Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amalan lah yang bisa menambah berat timbangan si pendosa ini. Mungkin itu, Kang. Masya Allah. Masya Allah. Baik, nah ini Abi Ayas, dalam hal orang kan banyak ya yang minder gitu ya, yang aduh saya pengetahuan saya bagus, tapi cara ngomong saya kayaknya masih perlu belajar gitu ya. Tapi ada orang yang, wah saya tuh ngomong pinter, tapi mencerita materi kayaknya agak berat gitu kan. Ya berbagai macam orang punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, saya pengen tahu tuh, Abi Ayas itu lebih senangnya itu hal yang berbau visual kah gitu kan, atau ngulik kah gitu, karena ini nanti kan kita tuh banyak riset ya. Karena ini nanti mentor itu multitasking. Mentor itu bukan hanya dia mencerna materi, tapi beliau juga mengembangkan materi dan meriset materi sekaligus menyampaikan juga tuh materinya gitu ya. Nah, ini luar biasa, seorang mentor itu multitasking gitu ya. Multitasking ini ya kita belajar nih, Abi Ayas, kita belajar, sama-sama belajar, sama mentor-mentor sebelumnya juga kita sama-sama belajar. Jangan kecil hati ya, buat teman-teman yang, wah saya speakernya saya bagus, tapi kayaknya materi berat gitu, nyetirnya. Nah kalau Abi Ayas nih, kalau cara ngomongnya sih kayaknya lebih dominan public speaking ya, kayaknya nih 80% nih public speakingnya, atau gimana nih Abi Ayas nih? Enggak juga sih Kang, masih dalam tahap belajar juga dan masih banyak kekurangan. Tapi itu tadi yang alhamdulillahnya ya tuh ditemanin ya sama para guru, terus memang sempat juga bahwasanya yang buat bisa berbicara itu bukan karena pribadi Randy-nya sendiri, tapi memang ya minta ditemenin aja nih sama Allah gitu. Jadi pun kalaupun hebat dalam sepertinya public speaking, olahan suara itu kayaknya masih baru banyak belajar, Kang. Cuman ya bismillah, memang ada beberapa mungkin kendala, mungkin
Randy agak butuh waktu lama mungkin nyusun materi. Nah, mungkin ini nih Allah izinkan hadir di sini, dipilih, lalu itu tadi targetnya itu tidak harus menjadi mentornya, tetapi menikmati prosesnya gitu kan. Kalaupun misalnya tidak terpilih di 20 ataupun 10 nggak masalah, tapi alhamdulillah ilmunya ini yang paling mahal nih. Justru kalau saya pikir-pikir sempat tahu gitu kan bagaimana belajar untuk bisa ngulik, bisa ngeriset, dan bisa juga presentasi, itu biaya sekolahnya nggak murah Kang rasanya gitu. Tapi alhamdulillah dikasih izin nih untuk bisa hadir sini. Sempat juga ketika itu ingin benar-benar masuk, saya bocorin mungkin ke akademi trainer lah, ke akademi trainer, karena memang dulunya sebelum kenal PPA saya targetnya bisa untuk masuk di situ, dan Masya Allah luar biasanya ternyata tidak murah gitu kan. Terakhir kali itu ada di training bootcamp itu pihak dari ininya meminta sekitar 17 jutaan tuh sampai bisa nyiapin. Tapi alhamdulillah Allah hadirkan di sini, dan ya jadi udah nggak mentingkan lagi mau terpilih atau tidaknya, bisa hadir di kelas yang luar biasa ini, saya sudah sangat bersyukur. Itu sih Kang, kalau melihat benefit yang diterima gitu. Luar biasa, jazakallah khair ya, Ustaz Abiayas. Nah, di sini ada Ahwat nih, saya pengen dengar nih dari Ahwat. Kira-kira siapa? Mbak Tia atau Mbak siapa nih? Ada Mbak Tia kayaknya. Nur Asia Jamil, Tamiang nih, Aceh Tamiang. Oh, Nur Asia. Mangga, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Ini gimana motivasinya bisa sampai ke sini, gimana nih ceritanya? Gimana ceritanya? Ya, sebetulnya nggak nyangka sampai bisa ke sini gitu, Kang. Karena saya tuh cita-citanya sih kemarin tuh cuma pengen punya tabungan emas, kok jadinya malah jadi kandidat mentor itu ya nggak pernah kepikiran kayak gitu, Kang, ya Allah. Terus kalau saya sendiri tuh di sini sekarang aja posisi baru pulang kantor, Kang. Kebetulan alhamdulillah saya ASN, tadi tuh ada lembur dari kantor. Jadi ya saya semuanya pasrah aja dan benar-benar nitip sama Allah gitu, Kang. Ya Allah saya pengen, ya Allah saya mau dapat ilmunya. Kalau dibilang jadi mentor, dulu tuh saya cita-cita malah pengennya tuh jadi kayak trainer PPA gitu, tapi ya itu keinginan gitu, Kak. Ya saya tahu itu semua tuh ya dari Allah gitu. Kalau saya bilang nggak mungkin, nanti saya jadi mengecilkan Allah, seperti itu. Jadi ya udah saya jalani aja, ikuti semuanya. Terus sampai di sini kemarin waktu daftar calon mentor itu ya Bismillah aja, kan banyak yang tidaknya gitu, yang ikut ini ILC saya enggak gitu. Terus ada beberapa yang tidak, ya udah saya Bismillah aja, kalau memang Allah izin ya gitu ya. Alhamdulillah sesungguhnya ya benar-benar saya minta sama Allah aja gitu, Kang, karena saya juga ibu rumah tangga, saya juga bekerja. Kalau tadi lihat paparan dari Bang Berry sama Kang Arif, itu rasanya nggak mungkin, tapi saya mau nggak ini, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah gitu ya. Ya gimana caranya Allah ya terserah, pokoknya saya mau ikutin prosesnya aja seperti itu. Kang, mudah-mudahan saya bisa bermanfaat untuk sesama, sebenarnya pengennya itu, Kang. Ya. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih jazakallah khair ya. Nah, itu terima kasih banyak, tadi sudah mendengar banyak hal gitu ya. Emang kita tidak pernah tahu kapan diperjalankan sama Allah. Ya kan, mungkin tadi bilang, wah saya pengen jadi trainer PPA gitu ya. Nah, apalagi wah ini kan udah ngisi di teras PPA gitu kan. Kita bukan di terasnya, di ujungnya teras gitu. Tapi kan PPA juga, tapi ujungnya teras PPA gitu. Iya.
Tapi mungkin saya berpesan, nikmatilah prosesnya, Ya, ya kan? siap. Nikmati prosesnya, apapun yang coba diberikan oleh mentor, dan seperti halnya, ya Allah juga udah memberikan isyarat. Allah itu tidak akan membebankan apa yang tidak kita sanggup pikulnya, ya kan? Ya, ya, Berarti siap. kita hadir di sini, Allah sudah berikan kesempatan, Allah sudah memantaskan kita bahwa seyogianya kita sanggup, gitu kan. Nah, Amin, ya seyogianya Allah. kita diberikan kesanggupan sama Allah untuk menjalani proses ini. Nah, tadi, walaupun apapun hasilnya, ya kan, jadi mentor adalah bukan tujuan, tapi Ya, ilmu lah yang mungkin yang perlu kita, apa namanya, perlu benar-benar kita gali, kita miliki, sehingga walaupun kita bersyiar tidak dengan barisan mentor yang 10 atau 20, nah kita bisa membuat hasanah kita sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. amin. Ya, Kita bisa Kak. mengajak teman-teman kita, minimal cabang-cabang kita untuk Ya, bersyiar, kemarin saya dapat ilmu gini, yuk kita bikin ya, yuk bareng-bareng," gitu ya. Nah, itu ya, di cabang bisa tuh kolaborasi dengan AOG-AOG yang lain, ya ya, kan, ya kita buat, apa namanya, tim syiar sendiri gitu ya. Nanti kita ya, punya materi, yuk kita kumpul, home sharing atau misalnya bikin event sendiri gitu ya. Nah, itu bisa nanti ke depan. Jadi ilmunya insya Allah akan bermanfaat dan, eee, proses ini, eee, cukup lumayan padat ya. Jadi mohon waktunya disesuaikan dan diluangkan, cermati tanggal-tanggalnya. ya, Nah, sesuaikan agenda-agenda di luar sehingga bisa available dengan waktu yang diberikan timeline-nya oleh mentor gitu ya. ya, Karena, ya, ini proses yang harus kita lalui. Nah, kenapa harus ada Kang, harus ada ujiannya, ya, harus ada ininya, ada itunya gitu ya. iya, Nah, iya, mungkin benar Kang. kalau orang PPA sih udah yakin lah, Masya Allah ini total bergantung aja udah selesai gitu ya. Iya, Tapi secara iya, teknis emang kita harus nikmatin betul. prosesnya, kita nikmatin, apa namanya, hasilnya, apapun Ya, itu insya Allah yang terbaik gitu ya. heeh, Jadi, iya, rezeki kita walaupun kita dapat jadi mentor ataupun tidak ada mentor itu adalah yang terbaik gitu ya. Tidak iya, ada yang iya, tidak terbaik, semuanya adalah, ini, jalan hidup yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal jalanin aja gitu ya. amin. Dan Iya, Kang. paling ikhtiar kita, agar benar-benar yang tadi tuh sudah dipantaskan, terus mungkin nanti akan setelah dipantaskan di sini nanti akan ditingkatkan lagi menjadi Ya, mengemban amanah, gitu ya. amin. Amanah Iya, yang lebih luas, mungkin keilmuan yang sekarang kita miliki dengan mengikuti mentor akan upgrade ilmunya, dan iya, setelah dipilih menjadi mentor, itu akan, langsung otomatis menyandang amanah yang lebih besar. iya, Dan amanah itu nanti sifatnya pun nasional, bukan hanya untuk pribadi, keluarga, tapi benar-benar untuk nasional dan untuk umat. Nah, karena iya, seperti teman-teman rasakanlah kemarin, ada 5 mentor kita, ya. Itu iya, bagaimana getarannya, bagaimana mereka bisa membawakannya itu, mungkin teman-teman udah tahu ya, siapa mentor-mentor favoritnya ya, gitu ya. heeh, Coba, sebelum nanti, iya, masuk ke materi, nanti heeh, dicoba diulang lagi video-videonya, simulasi oke, lagi bagaimana, mentor-mentor sebelumnya, Ustadz Andi membawakannya gimana gitu kan. Nah, Mas Faruk, Teh Haya, Ustadz heeh, Arifin ya kan. Nah, iya, Bang Berry itu bagaimana tuh? Coba pelajari intonasinya, coba pelajari dialeknya, coba pelajari gestur tubuhnya, itu semua oke, coba dipelajari dan oke, nanti, Kang. itu udah komplit sebenarnya. Iya, iya, Dan Kang. mungkin girohnya, cara penekanan bahasanya, di saat Oke. slide hurufnya besar itu seperti apa gitu ya. Nah, itu Iya. sebenarnya ada clue-cluenya di sana. Nanti, Oh, ya. jadi teman-teman sebenarnya akan dapat tuh konflik dengan nanti experience yang akan dijalankan nanti ke depan. Nah, saya cuma kasih bocoran itu aja.
sebelum nanti ngebayangin mau gimana-gimana gitu ya. Nah, tadi tuh clue-cluenya. Coba pelajarin kembali beberapa video, pilih aja video Teh Haya, video Mas Faruk, video Kang Arifin, video Bang Berry gitu ya. Video Mas Faruk, coba dicek, dilihatin lagi, oh mereka ini penekanannya di sini, gesturnya kayak gini, analisanya gini, pengembangannya. Misalnya ada slide, tapi mereka bisa mengembangkannya gitu ya. Nah, dari slide itu, satu huruf slide, itu dia bisa berkembang menjadi 10 kalimat, bisa menjadi tambahan 5 kalimat gitu ya. Nah, itu coba pelajari, ada clue-cluenya di sana. Nanti akan ketemu tuh, akan ketemu mentor-mentor sebelumnya itu bagaimana mengembangkan slide. Dari satu kalimat, dari satu kata bisa menjadi berapa kata. Nah, itu nanti kalau misalnya kita sering amatin, oh di sini pengembangannya gini. Nanti teman-teman bisa hasil riset di situ yang akan berperan. Satu kalimat saja dalam slide itu, namanya kan PowerPoint, ya kan? Poin-poin yang powerful gitu ya. Nah, jadi dalam satu PowerPoint itu, satu PowerPoint, satu kalimat itu kita jelaskan dengan poin-poin yang powerful gitu ya. Di mana satu baris yang dalam itu bisa kita isi maksimal 5 atau 10 atau satu paragraf penjelasannya. Nah, itulah hasil riset gitu. Jadi hasil riset itu bukan diteplokin semua di dalam satu slide gitu ya. Tapi intinya satu kalimat itu, nah di belakangnya itu adalah hasil riset yang udah kita riset. Jadi kalau kita sudah riset duluan, walaupun misalnya hanya satu kalimat, itu akan nempel, akan inget gitu. Oh, saya ngeriset ini. Jadi tinggal masukin poin, itu akan bisa bercerita banyak. Karena apa? Karena yang kita riset adalah kita sendiri gitu ya. Nah, gitu. Iya, terima kasih Baik, Kak. siap. Oke, terima kasih ya. Baik, teman-teman semuanya, dari kami manajemen mewakili direksi dan juga mewakili manajemen tim R&D, ya kan, mengucapkan selamat kepada teman-teman yang terpilih menjadi 50 besar dari salon seleksi mentor COG ini. Dan mudah-mudahan dalam proses belajarnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menganalisa, diberikan kemampuan dalam meriset, diberikan kemampuan dalam mendalami semua materi yang telah diberikan dan juga akan digali sehingga hasilnya yang kita persembahkan bukan hanya untuk kita pribadi tapi benar-benar untuk legacy kita. Minimal legacy kita pribadi untuk siapa? Untuk keluarga kita atau teman-teman kita. Dan kalau misalnya itu yang terpilih materinya bisa menjadi legacy untuk umat dan nanti ke depannya nanti kita juga akan pilih-pilih. Semua materi yang 50 teman-teman persembahkan, nanti kita akan perdalami lagi, ada hal-hal yang menarik, ada hal yang perlu diperdalami. Dan itu adalah bagian dari legacy kita, ya, sumbangsih kita, hasil riset kita untuk EOA Gold ini. Dan mungkin nanti ada disclaimer karena khawatirnya ke depan mungkin perlu diingatkan oleh para mentor, hasil riset yang kita berikan kepada EOA Gold nanti mungkin adalah milik umat. Jadi harapannya tidak diklaim secara personal, apalagi buah pemikiran itu kan mahal ya. Kadang ada orang, oh saya udah nulis, saya udah bikin riset ini, tapi kok dibawain sama orang, jadi mutung fisabilillah gitu ya. Oh materi saya kan udah bagus, saya curahkan semua perhatian saya, udah berapa hari, sebulan, 5 hari gitu kan, nggak makan, nggak tidur gitu kan, ngeriset, tapi kok enak banget ya, diambil sama orang quote-nya, diambil sama orang ininya gitu. Nah, harapannya perasaan seperti itu tidak ada di tim syiar kita. Sehingga kita sadar betul bahwa ilmu itu adalah milik Allah. Dan yang diberikan ke kita atas pemahaman, ilmu itu juga adalah Allah yang memberikan pemahaman. Jadi kalau misalnya justru kita harus bangga, harus senang bahwa oh yang Allah ilhamkan ke kita, Allah yang berikan ke kita, itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan memberikan pencerahan untuk orang lain.
Nah, disitulah ada amal jariahnya, gitu. Amal jariahnya di situ, keikhlasan kita memberikan apa yang udah kita pikirkan, apa yang udah kita coba gali, itu untuk orang lain, disitulah pahalanya. Justru kalau misalnya kita merasa, aduh harus diklaim atau mutung gitu kan, nah saya nggak tahu itu pahalanya apa, dapat atau enggak gitu ya. Khawatirnya dengan perasaan saja kita merasa, aduh karya saya, pemikiran saya dibajak gitu, pemikiran saya, masya Allah nggak izin ke saya gitu ya. Padahal itu ilmunya ilmu Allah gitu ya. Nah itu harapannya tim Syiar punya pemikiran yang terbuka, punya pemikiran yang luas, dan hati yang merdeka, hati yang luas, seluas samudra, seindah purnama, sehingga apapun yang kita berikan, apapun yang kita kontribusikan benar-benar untuk umat. Sehingga tidak ada lagi rasa sombong, tidak ada lagi rasa paling bagus, paling benar, dan juga paling sakti dalam hal bidang ini. Gitu ya, mungkin itu tambahan dari saya. Semoga mentor-mentor ini menjadikan Allah pejuang-pejuang yang sangat dahsyat, pejuang-pejuang peradaban harapan umat. Barakallah, dengan mengucap syukur alhamdulillah, hari ini kita buka sesi pemilihan calon mentor COG di batch 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Ya, Akbar. terima kasih semuanya, barakallah semua. Terima kasih Kang guru-guru, Mai. mentor-mentor. Assalamualaikum warahmatullahi Kang Mai. Rafilah, Kang Mai. Terima kasih Kang Mai. Baik. Jazakallah khair Kang Mei yang pada malam hari ini luar biasa ya memberikan supportnya kepada kita, juga nasihat-nasihat. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat. Allahu Akbar. Dahsyat memang nih kandidat mentor COG kita pada malam hari ini Kang Mei. Insya Allah nih energi semangatnya Kang Mei, para direksi dan semuanya ini kayaknya nyampe nih ke teman-teman ya. Masya Allah. Baik kawan-kawan, karena waktu juga sudah semakin larut malam, insya Allah Teh Haya buka sesi tanya jawab ya untuk mungkin satu orang saja ya, bisa raise hand, silakan. Mungkin ada yang ingin ngebet banget mau ditanyakan yang mungkin juga mewakili dari pertanyaan kawan-kawan semua. Silakan. Boleh raise hand yang ingin bertanya. Teh Haya kasih waktu 3 menit ya kawan-kawan. Ya, siapa yang mau bertanya? Silahkan raise hand. Ya. Nah, ini silakan Mbak Tia Novia. Assalamualaikum Mbak Tia. Ya, waalaikumsalam Teh Aya. Masya Allah, seger banget nih Mbak Tia. Mangga Mbak Tia, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya Mbak, Teh Aya tadi dari penjelasannya Kang Arifin itu yang terkait misalnya apa tidak ada pengulangan kelas atau siaran ulang gitu kan. Misalnya kan kayak kami di daerah ini sering terganggu jaringan gitu. Atau kayak kami biasa sering trouble di laptopnya gitu, tiba-tiba membal atau apa. Terus misalnya nanti saat kelas itu nggak bisa masuk ataupun nggak bisa ngabsen atau kendala jaringan lah, itu gimana itu Teh Aya? Itu aja dari Baik kami. Mbak Tia, terima kasih pertanyaannya. Insya Allah akan dijawab oleh mentor kita Mas Faruk. Tafadhol Mas. Assalamualaikum Mas Faruk, bisa bantu jawab pertanyaannya Mbak Tia Novia. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tia dari Meleboh ya ini ya? Ya, melalui Mas Faruk. Ya, jadi teman-teman semua kita harapkan
dari malam ini kita akan infokan tentang schedule apa saja kegiatannya. Ya, yang pertama adalah hari ini tanggal 1 dan yang berikutnya adalah tanggal 5 dan 6 Desember ya. Itu Sabtu dan Ahad malam. Nah, itu pastikan teman-teman prepare ya, prepare. Jadi artinya ketika dari hari ini kita sudah informasikan, maka minta tolong segala sesuatu yang terkait dengan teknis, kemudian mengagendakan waktu itu disiapkan dari sekarang sehingga nanti tidak terkendala dengan hal-hal yang terkait dengan sinyal ataupun hal teknis yang lainnya. Nah, adapun kalau misalnya ternyata terjadi seperti itu, nanti bisa dimonitor di grup dan juga bisa ditanyakan kepada mentor kira-kira info apa yang terlewat gitu ya. Cuman saran saya usahakan semaksimal mungkin agar tidak tertinggal karena tentunya akan beda ya, ketika dengar langsung dengan kalau ketinggalan kemudian bertanya di sesi berikutnya gitu ya. Saya kira itu Buaya. Jadi memang ini diperlukan upaya yang kuat ya. Ketika ada perencanaan yang baik, insya Allah tentu tidak akan tertinggal hal-hal yang akan kami informasikan. Baik, terima kasih banyak Mas Faruk. Mbak Tia cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Mas Faruk. Insya Allah kawan-kawan, jika memang nanti masih ada yang mau ditanyakan, bisa lebih lanjut kita sharing-sharing di grup ya. Insya Allah kami akan coba jawab pertanyaan kawan-kawan semua. Terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan semua, wabil khusus juga Kang Mei, ya, Mas Randy, dan semua mentor, Bang Beri, Mas Faruk, Kang Arifin, ya, yang insya Allah pada malam hari ini membersamai kita dari awal sampai akhir. Tehaya ucapkan terima kasih banyak. Nah, untuk selanjutnya, acara demi acara sudah selesai. Insya Allah kita mohon kepada Allah mudah-mudahan prosesi seleksi kandidat mentor COG ini Allah ridhoi dari awal hingga akhirnya, dan insya Allah teman-teman siapapun nanti yang terpilih, insya Allah itu adalah karunia keterpilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah selanjutnya untuk menutup acara ini, insya Allah biar ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tutup acara ini dengan doa yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Andi. Pada Ustadz Andi, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di akhir perjumpaan orientasi kita malam hari ini, sama-sama kita awali dengan doa munajat kepada Allah. Mudah-mudahan prosesi seleksi ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kemudian ini menjadi wasilah hadirnya keridhaan Allah, wasilah datangnya rahmat Allah. Dan untuk kawan-kawan semua yang saat ini mungkin sedang mendapatkan pesan cintanya Allah dengan berbagai pesan, sakit, rumah tangga, keuangan, dan lain sebagainya, kita berdoa, kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah ini, Allah temenin hidup kita. Dengan wasilah Fatihah ini, Allah berikan keberkahan untuk usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, maupun kehidupan kita. Al-Hadiniyah, wa'ala niyatin kulli salih. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nashrati syari'atik wa thiqillahumma rabitataha wa'addi muddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, berikan kami hidayah inayahmu ya Allah. Kami titipkan ya Allah proses ini kepadamu ya Rabb. Bimbing kami ya Allah, temani kami semua ya Allah. Berikan kami petunjukmu ya Rabb. Jadikan ini sebagai wasilah datangnya ketaatan kepadamu ya Allah. Datangnya kebaikan-kebaikan darimu ya Rabb. Kami mohon ya Allah, semoga ini menjadi wasilah kami meninggalkan warisan ilmu kebaikan bagi umat ya Allah. Menjadi batu bata peradaban ya Allah. Hadirnya orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bermuamalah dengan emas, orang-orang yang jujur, amanat, bermuamalah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Rabb. Istajib doa'ana ya Allah ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Andi. Baik kawan-kawan semua, alhamdulillah terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Tehaya beserta direksi dan juga para mentor berdoa kepada Allah mudah-mudahan kawan-kawan semua sukses yang mengikuti seleksi mentor COG dari awal hingga akhir. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Foto dulu, foto. Ya, Dulu foto. Kameranya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, foto. Ditata Ya, biar rapi. foto ya. 1, 2, lihat kamera semua. Oke. 1. Bentar, halaman 2, 3 halaman ya. Siap, senyum di kamera. Oke. Mana tuh fotonya? Wah, 1 lagi. Senyum lihat di kamera. Kepal semua tangannya. Yuk. Ya. Mana nih? Kepal tangannya kepal. Leader. Oke. Leader peradaban. Leader. Siap. Kepal tangannya siap. Action. Once more. Tangannya. Siap. Oke. Sip. Walau bukan badai. Allahu Akbar. Allah Randy walau bukan badai. Abi nyanyi semuanya. Bisa.
Sehat semua. Oh, semuanya. Maria, Masya Allah. Bunda Suci. Semangat ya, jangan pada ngerasa tidak pede, harus pede. Insya Allah semua bisa karena biasa dengan izin Allah. Amin. Amin. Terima kasih kawan-kawan. Amin ya Allah. Tiga, Semangat, dua, semangat. Ya Allah. satu. Anukis, Semangat, Anukis. jazakumullah khair. Anukis, Anukis. dahsyat. Anukis.